kita tadi, kemenangan sudah dijamin untuk diberikan bagi kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Itu menjadi kunci Ayub dibangkitkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara tahu, Ayub 42 ayat 2 berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kata kuncinya, tidak ada rencanamu yang gagal. Sekian jalan perjalanan Ayub bisa mengalami kehilangan yang luar biasa di dalam hidupnya. Bapak Ibu tahu apa yang Ayub alami dalam hidupnya? Dia kehilangan semua hartanya. Kedua, dia kehilangan apa? 10 anaknya. Kalau 10 masih hidup, 1 masih mending, ada penghiburan, betul? Yang ketiga, dia kehilangan apa? Kesehatannya. Dia mengalami sakit gatal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saking gak kuat garuk, dia ambil yang namanya apa? Beling. Tapi yang keempat ini yang paling berat. Buat pria ini yang paling berat. Saya tahu ini yang paling berat. Yang keempat, dia kehilangan apa, bapak-bapak? Bukan kehilangan istri, Bu. Istrinya masih ada. Dia kehilangan peran istri di dalam dirinya. Katakan peran istri. Mustrinya, istri itu menjadi penolong, pendamping, penghibur. Wanita-wanita katakan amin. Kita kalau menikah, peran kita tuh penolong, pendamping, penghibur. Bukan pengrongrong. Nah, kan penolong sama pengrongrong. Orang Jawa bilang memper. Nah, ya. Kalau nggak jadi penolong, dia akan jadi perongrong. Tapi wanita itu jadi penolong, penghibur, pendamping. Begitu istri Ayub lihat Ayub, ngapain lu kayak begitu? Masih tetap setia sama Tuhan kamu. Udah, kutukin aja Tuhanmu itu. Kalau perlu kau juga mati. Kalau istri bilang sama suami, mati aja lu lebih baik. Dia bukan jadi penolong. Ayub kehilangan poin yang keempat ini yang paling berat. Saya percaya, seorang suami mungkin saat dia gagal di dalam bisnis. Betul? Mungkin ketika dia sakit. Tapi seorang istri tetap bisa menjadi penolong, pendamping dan hibur. Dengan berkata begini, sudahlah Pi, 10 anak bisa hilang. Bukan kamu doang yang sedih. Aku juga sedih. 10 anak itu keluar dari sini. Bukannya gampang keluarin 10 anak. Saudara masih ingat dulu bagaimana person keluarin anak? Lebih dari itu saudara ya. 10 anak Yub keluar dari sini Yub. Aku juga sedih nih. Begitu. Tapi yang penting Yub, kamu tidak kehilangan cintaku padamu Yub. Ayo dong, kok jaim semua saudara. Kalau istri bisa ngomong begitu, suami kuat nggak? Coba bapak saya tanya pak, bapak-bapak kuat nggak? Kuat. Coba kalau istri, mati aja lu. Cari duit aja nggak bisa. Dasar goblok lu. Itu suami langsung meletoy. Bukan cuma badannya yang letoy, semuanya letoy. Beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Tapi di saat seperti itu, Ayub sanggup berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Aku sedang menggenapi rencana Tuhan. Ingat, kunci Ayub dipulihkan, Ayub 42. Itulah pemulihan hati Ayub. Begitu hatinya dipulihkan, semuanya dipulihkan dalam hidupnya. Berbicara pemulihan dimulai dari hati. Yang mengerti katakan amin. Ketika hati dipulihkan lebih dulu, hartanya dikembalikan oleh Tuhan. Ketika hatinya sudah dipulihkan, anak-anaknya dikembalikan oleh Tuhan. Beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena pagi ini saya ingin sharing bahwa rencana Tuhan itu indah bagi setiap kita. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, rencana Tuhan indah buat kamu loh. Amin. Walaupun begini-begini, rencana Tuhan itu indah buat kita. Amin. Mungkin saat ini Anda ada di dalam masalah, pergumulan, tapi saya mau katakan rencana Tuhan indah bagi setiap kita. Karena itu saya ingin sharing melalui seorang pengalaman hamba Tuhan yang juga menggenapi rencana Tuhan. Mari kita buka. Petrus menggenapi rencana Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita baca dulu ayat yang ke-8. Ya, Kisah Rasul ayat yang ke-8. Kita baca ini kurang satu ayat. Setelah itu Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 14 sampai dengan 16. Dan Lukas 5 ayat 10b. Udah ketemu semua? Kalau udah ketemu semua kita baca mulai dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-10b.
Sudah ketemu? Lukas 5 ayat 10. Kita baca semua yuk. 2, 3. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Perhatikan, ada rencana Tuhan. Katakan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana buat Petrus. Petrus, mulai hari ini kamu aku rubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu rencana Tuhan. Destiny ilahi dalam kehidupan Petrus. Nah, sekarang kita lihat. Apakah rencana ini digenapi di dalam kehidupan Petrus? Kisah Rasul ayat 1 ayat yang ke-8 dulu. Kita baca. Kisah 1 ayat yang ke-8. Yuk, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 2 ayat 14. Kisah 2 ayat 14. Ayat 14 aja kita baca, tapi kita sambung ayat 40 dan 41 di belakang. 14, kita mulai ayat 14. Sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kemudian 40 dan 41. 2, 3. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3 jiwa. 3 jiwa. 3.000 jiwa. Oh, berarti semuanya baca dengan baik. Katakan 3.000 jiwa. Khotbah Petrus cuma sederhana. Saya khotbah 40 menit, saudara. Nanti. Petrus itu khotbah cuma 5 menit kalau dibaca. Ya, khotbahnya itu cuma kalau dibaca pelan, itu nggak jauh dari 5 menit. Tapi sekali dia khotbah, berapa ribu orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Karena itu judul saya hari ini, bangkit untuk menggenapi rencana Tuhan. Yuk sama-sama kita ngomong 2, 3. Bangkit menggenapi rencana Tuhan. Nah, karena apa? Ayat 14, mari kita lihat. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul lainnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul lainnya. Saya percaya kata bangkit di sini memang lebih menunjukkan kepada satu sikap Petrus yang tadinya mungkin duduk, entah di kursi atau duduk bersila di lantai, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia itu dalam posisi duduk. Tapi karena kuasa Tuhan sudah turun ke atas dia, kamu akan menerima power. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan sudah berkata demikian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang Tuhan katakan itu digenapi di dalam diri Petrus. Katakan amin. Maka Petrus tidak lagi tinggal duduk diam, tetapi begitu power itu turun, begitu kuasa itu turun, itu membuat ada perubahan di dalam diri Petrus. Sehingga Petrus yang tadinya, kalau kita lihat, dia adalah orang yang sedang menuju kehancuran di dalam dirinya. Dia sedang menuju titik nol. Kalau boleh dikatakan, karirnya Petrus mungkin sudah kandas. Betul? Karena Petrus adalah orang yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus sendiri. 3 kali dia menyangkal Tuhan. Di dalam kehidupannya, dia percaya bahwa sebetulnya karir dia ini sudah sedang turun. Mungkin mencapai titik nol. Tetapi saat itu, ketika Kisah Rasul 1 ayat 8 digenapi di dalam dirinya, kamu akan menerima power. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya percaya itu dialami oleh diri Petrus. Petrus yang tadinya duduk, dia bangkit. Dia berkhotbah.
Tetapi saya lebih yakin dan percaya. Kata bangkit di sini bukan hanya posisi secara jasmaniah, di mana dia sedang duduk dan akhirnya dia berdiri untuk sanggup menyampaikan khotbah yang spektakuler ini. Tetapi saya lebih meyakini kata bangkit bagi Petrus di sini adalah ada satu kebangkitan secara spiritual di dalam dirinya. Ada kebangkitan secara jiwa di dalam dirinya. Ada satu revival di dalam dirinya. Itu yang membuat titik balik di dalam kehidupan Petrus. Sehingga apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Itu digenapi di dalam kehidupannya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang WL katakan tadi Pak Edi itu betul. Kita sering gak suka dengan yang namanya proses. Kita senang yang namanya hasil. Begitu mungkin Tuhan Yesus bilang, Petrus, kamu nanti gak jadi penjala ikan lagi ya. Kamu akan menjadi penjala manusia. Dia senang. Karena penjala manusia sama mancing manusia lain. Betul? Kalau mancing ikan, saudara mancing ikan dapatnya paling berapa satu hari? Berapa? Ya mancing paling 5 ekor, betul Pak? Yang suka mancing, ada yang suka hobi mancing gak? Saya sih gak suka, soalnya diem terus begitu saudara. Gak betah, tapi kalau orang yang suka, ya suka begitu. Katanya enak itu kalau pas ada ikan begitu. Ikan, begitu langsung, wah, suka cita begitu ya. Tapi Tuhan katakan, kamu bukan pemancing manusia, tapi kamu penjala manusia. Bedanya apa? Kalau mancing cuma dapat 5. Tapi kalau menjala dapatnya berapa? Jumlah yang luar biasa. Banyak sekali. Dan itu digenapi di dalam diri Petrus. Nah karena itu tema kita hari ini adalah kebangkitan untuk menggenapi rencana Tuhan. Pertama, mari kita lihat. Apa proses yang dialami? Kebangkitan apa yang dialami oleh Petrus di dalam hidupnya? Kata bangkit itu sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Saya berdoa biar kita semua bangkit pagi ini di tempat ini. Katakan amin. Mungkin tadi pagi kita, ya orang yang tinggal di Kelapa Gading, orang yang tinggal, saya di Cempaka Putih saudara. Kita bangkit dari cuaca yang menidurkan kita saudara. Karena jujur pagi-pagi juga udah hujan begitu rasanya. Rasanya pengen tarik selimut, betul loh saudara. Tapi bagaimanapun juga kita harus bangkit. Saya berdoa biar suami-suami di sini bangkit. Suami-suami katakan amin. Biar istri-istri di sini bangkit. Orang tua bangkit untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kata bangkit di sini, saya katakan tadi, bukan hanya secara jasmani. Bahwa Petrus yang tadinya duduk di kursi dan dia berdiri dan dia berkhotbah. Tapi ada satu kebangkitan, revival di dalam dirinya. Dan yang pertama, saya percaya kebangkitan yang dilakukan, yang dialami oleh Petrus adalah karena dia bangkit dari segala kegagalannya. Petrus pernah berdoa untuk doain orang sakit. Dia sudah ngikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, yuk lakukan apa yang aku lakukan. Dia coba untuk mendoakan. Gagal. Orang yang gak sembuh. Begitu dia lapor sama gurunya, Tuhan Yesus, kok saya gak sembuh ya doain orang sakit. Tuhan katakan apa? Jenis ini perlu berdoa dan berpuasa. Masih ingat itu? Ya, artinya Petrus pernah gagal dalam hidupnya. Siapa di sini yang tidak pernah gagal dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Ada yang tidak pernah gagal? Saya selalu sukses terus. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita tidak di atas terus. Katakan amin. Perjalanan hidup kita kadangkala ada keberhasilan, kadangkala ada kegagalan, kadangkala ada keberhasilan, ada kegagalan. Tapi pagi ini Tuhan mau ingatkan setiap kita, biarlah kita bangkit dari setiap kegagalan kita. Kalau mungkin pagi ini kita gagal. Kegagalan dalam aspek apa? Banyak saudara. Ada orang yang gagal dalam usaha. Ketika dia memulai satu usaha dia gagal. Tapi begitu dia gagal, jangan langsung putus asa. Pagi ini Tuhan katakan bangkit. Mungkin ada suami-suami yang merasa saya ini gagal jadi suami. Buktinya Bu, anak saya lihat aja. Mungkin berkata begitu. Mungkin ada seorang istri yang berkata, aku ini gagal sebagai istri. Kami ini gagal sebagai orang tua. Tetapi pagi ini Tuhan katakan, bangkit, bangkit. Ketika engkau bangkit, maka engkau akan menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, Petrus gagal dari apa? Petrus bangkit dari apa? Petrus bangkit dari ketakutan atau kekhawatiran. Karena Petrus pernah takut atau khawatir ketika menghadapi gelombang dalam pelayaran di Danau Galilea. Saudara tahu,
Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air. Ya, dia orang yang berani mempraktekkan iman percayanya secara luar biasa. Ketika itu Tuhan katakan, kalau Petrus berkata sama Yesus, Tuhan kalau memang benar-benar itu engkau, suruh aku berjalan. Tuhan Yesus katakan, Petrus ayo berjalanlah. Petrus sempat berjalan di atas air. Tetapi ketika Alkitab mencatat, ketika dirasakannya tiupan angin yang keras, maka tenggelamlah dia. Ya. Apa yang menyebabkan kita takut di dalam kehidupan ini? Jujur, badai, masalah, pergumulan, tantangan kehidupan bisa membuat kita takut di dalam kehidupan ini. Tetapi pagi ini Tuhan katakan bangkit dari setiap ketakutan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, kadangkala kalau satu doa dijawab sama Tuhan itu juga bisa kita takut loh. Betul? Kita udah doa gitu ya. Doa. Puji Tuhan. Doa saya dijawab oleh Tuhan. Betul? Tapi setelah doanya dijawab oleh Tuhan, bisa timbul juga ketakutan. Kekhawatiran, apa iya Tuhan? Apa bisa saya? Betul? Saya jujur pagi ini ketika tadi WL katakan kemenangan sudah dijamin. Ada satu poin yang Tuhan taruh lagi konfirmasi dalam hidup saya. Untuk saya berkemenangan. Karena apa saudara? Kalau doa kita dijawab sama Tuhan, itu bisa bikin kita ketar-ketir. Yuk ngomong ketar-ketir. Betul? Begitu doa dijawab kita ketar-ketir. Nih, masalahnya seperti ini. Saya belum lama menikah, baru 24 tahun. Ya. Tuhan kasih 3 orang anak. Pertama perempuan, kedua wanita, ketiga cewek. Jadi anak saya semua wanita. Pak Jaliaman itu suami saya pria ganteng satu-satunya di rumah. Jaga 3 anak perempuan gak gampang, betul? Tapi zaman sekarang bukan jaga anak perempuan aja yang gak gampang, jaga anak laki juga gak gampang, betul? Tapi zaman dulu, ya katanya kalau jaga anak perempuan itu susah. Tapi sekarang kita jaga anak kita laki dan perempuan itu perlu anugerah dan pertolongan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kami terus berdoa, lakukan mesbah keluarga di rumah. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Sekali lagi, mesbah keluarga itu menjadi kekuatan untuk keluarga. Mari Bapak Ibu, itu saya mau ingatkan kembali. Penting sekali mesbah keluarga untuk kita mendidik anak-anak kita. Pastilah orang tua merindukan anaknya sukses dan berhasil. Atau ada di sini orang tua yang ingin anaknya gagal? Nggak ada kan? Kepengen anaknya semua berhasil. Anak saya yang pertama bulan lalu di wisuda. Setelah dia di wisuda, kita doa sama Tuhan. Tuhan kerja di mana ya? Kerja di mana ya? Kalau anak udah di wisuda kepengennya kerja loh. Habis kerja nanti paling merit begitu ya. Jadi siap-siap mau jadi opa, oma begitu. Ya sudah mau kerja, oke. Tuhan jawab doanya. Luar biasa. Kaget, saya aja kaget. Hah? Kok bisa ya? Kayaknya, saudara saya mau katakan, kalau Tuhan sudah jawab doa itu kayak membalik tangan saudara. Betul? Jadi kalau Tuhan sudah jawab doa itu rasanya kita terheran-heran. Oh iya? Kok bisa ya? Tapi di balik itu ketar-ketir. Kenapa? Anak saya diterima kerja untuk berangkat. Segera berangkat ke Johor Baru. Ya, ini anak perempuan saudara ya. Jadi untuk berangkat ke Johor, belum pernah berpisah sama orang tua. Makanya jawaban doa bisa membuat orang ketar-ketir. Orang tuanya doa, Tuhan kasih pekerjaan yang baik untuk anak-anak kami. Iya, tak kasih pekerjaan yang baik. Terima, begitu terima, ketar-ketir juga. Yaudah, gimana ya? Bisa nggak dia ya? Bahasa Inggrisnya masih how. Sampai di sana, terus gimana dong gini. Menurut kita begitu kan? Betul, ketar-ketir. Tapi pagi ini saya terus berhadapan sama Tuhan. Tuhan tolong kami. Pagi ini saya diteguhkan kembali. Karena sore ini saya mau berangkat antar anak saya. Udah semakin mendekati ketar-ketir ya saudara. Dia bilang, kemenangan sudah kujamin. Aku akan berikan buat anakmu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Betul? Setiap kita bisa khawatir. Jangan pikir pendeta gak bisa khawatir. Pendeta juga manusia. Betul? Jangan pikir pendeta gak bisa takut. Pendeta juga manusia. Saya mau ngomong buat saudara, siapapun kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tetapi pagi ini saya percaya ada konfirmasi daripada Tuhan. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Tadi malam mesbah keluarga saudara, saya tinggal nahan air mata aja saudara. Ini mau perpisahan buat anak saya mau antar. Belum pernah pisah sama anak perempuan. Tapi saya tahan. Kalau saya melepas anak dengan nangis kan dia sedih begitu ya.
Kita doa, kita berkati, dia beri kekuatan. Makanya pagi ini saya juga masih, Tuhan gimana begitu ya. Tapi hari ini saya kuat. Saya kuat. Saya kuat. Saya berdoa. Mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup Bapak Ibu hari ini ketika duduk di tempat ini. Dan saya berdoa, biar pagi ini Tuhan bangkitkan setiap kita. Untuk kita tidak mengalami kekhawatiran. Untuk tidak kita mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Karena apa? Kalau kita khawatir, kita takut, kita tidak akan memperoleh kemenangan. Tapi ketika kita bangkit, maka kita akan beroleh yang namanya mujizat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rindu ada mujizat dalam hidupmu? Bangkit dari ketakutan. Bangkit daripada kekhawatiran. Yang berikut. Apa yang Petrus alami dalam kehidupan? Dia bangkit dari sikap yang labil. Ketika Petrus berjalan di atas air, saya katakan tadi, dia takut, ada angin. Tapi ada satu sikap di dalam diri dia. Dan ini memang sikapnya Petrus. Dia bukan orang yang constantly gitu terus-menerus kuat, begitu enggak? Sebentar kuat, sebentar lemah. Sebentar kuat, sebentar lemah. Sebentar percaya, sebentar tidak. Betul? Ini sangat terbukti ketika dia berjalan di atas air. Dia udah percaya, dia udah menikmati kuasa Tuhan. Dia sudah mengalami mujizat Tuhan. Dia sanggup berjalan di atas air. Bukankah itu mujizat yang luar biasa? Katakan amin. Ya, mungkin ibarat kita, dia sudah disembuhkan dari penyakit yang menurut dokter tidak mungkin bisa disembuhkan. Udah disembuhkan. Misalnya seperti itu saudara. Tapi begitu dia sudah disembuhkan, begitu Petrus sudah berjalan di atas air, begitu dia lihat tantangan hidup ini, begitu ada angin keras, dia nggak percaya lagi. Bukankah kita sering begitu? Sebentar percaya, sebentar tidak. Sebentar percaya, sebentar tidak. Sebentar percaya, sebentar tidak. Kalau kita kayak begitu, sebentar percaya, sebentar tidak. Sebentar percaya, sebentar tidak. Maka kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Bisa katakan amin? Bukankah Allah kita tetap sama? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita tidak pernah berubah. Katakan amin? Allah kita tidak pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Kasihnya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Yang sering berubah itu siapa? Kita. Betul? Kita sering berubah. Percaya enggak? Percaya enggak? Ibarat Tuhan begini. Begitu saudara suami istri udah doa nih. Tuhan, berikan kami Tuhan. Misalnya apa? Saudara kepengen apa? Supaya kami bisa punya rumah Tuhan. Supaya enggak ngontrak. Kalau ngontrak itu cepat habisnya. Betul nggak? Tapi kalau kredit rumah cepat lama selesainya. Betul ya? Ngalamin nggak? Kalau kontrak, saya pernah dulu kontrak rumah. Kalau kontrak rumah 2 tahun. Bu, maaf ibu, sebentar lagi kontraknya sudah mau habis. Siap-siap duit bayar kontrak, betul. Tapi kalau kita kredit apa mobil gitu, rasanya kok lama banget begitu. Nah, mungkin saudara berkata, Tuhan berikan kami rumah. Nggak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan suami istri sepakat doa. Begitu doa, percaya. Tuhan dari atas sudah siap-siap nih mau ngasih. Ya, sebentar lagi aku akan lakukan mujizat buat kamu. Suami istri ini begitu jalan. Cukup gak ya duit kita ya? Bisa gak ya? Masa sih mungkin kita bisa beli rumah? Apa iya kita bisa sih? Wah, gak percaya lagi. Tuhan bilang, loh tadi percaya, sekarang gak percaya gimana? Tuhan bilang, udah deh, gak jadi dikasih. Betul? Nah ibarat ini gambaran saya, padahal Tuhan gak seperti itu saudara. Betul? Tapi bisa jadi seperti itu. Karena apa? Sebentar kita percaya, sebentar kita tidak percaya. Mungkin ada suami yang kena, yang istri, suaminya, seorang istri, yang suaminya lagi kena penyakit lupa. Lupa dalam tanda kutip. Lupa jalan pulang ke rumah. Nah, dia nggak inget lagi jalan rumahnya, yang diinget jalan yang lain. Saudara udah tahu ya? Jadi lupa deh jalan rumah. Jadi istri ini berdoa, Tuhan, supaya suami saya ingat jalan pulang ke rumah. Begitu dia percaya, begitu dia lihat kenyataan, mana mungkin ya suami saya bisa balik lagi. Nggak percaya lagi. Begitu dia, mana mungkin suami saya bisa balik. Katanya di sana lebih cantik daripada di sini.
Mana mungkin suami saya bisa balik? Katanya di sana dia lebih, waduh saudara. Begitu saudara, percaya, tidak percaya, itu membuat kita tidak mengalami yang namanya kemenangan. Sekali percaya, tetap percaya. Yuk kita ngomong yuk. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali lagi, sekali percaya, tetap percaya. Ngomong kanan kirinya, kamu sekali percaya harus tetap percaya ya. Amin. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Dan yang berikut, apa yang Petrus bangkit di dalam kehidupannya? Lanjut, Pak. Bangkit dari sikap emosional yang salah. Sikap emosional yang salah. Artinya, Bapak Ibu kita sering berespon yang salah dalam hidup kita. Ternyata respon yang salah itu tidak membuat kita mengalami mujizat dalam hidup kita. Betul? Emosional yang salah. Apa contoh Petrus punya emosional yang salah? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa salah satu dari murid-murid yang kukasih ini akan ada yang mengkhianati aku. Petrus itu udah mikir gini, siapa ya Tuhan? Ini kan orang yang paling, Petrus ini orangnya paling bereaksi, betul kan? Siapa itu Tuhan? Pokoknya nanti kalau sampai aku menemui temanku yang gak setia ini, awas ya. Dia mau membela Tuhan ya, kira-kira seperti itu. Nah, menurut cerita ya, sejak waktu itu Petrus kemana-mana selalu bawa pedang. Karena apa? Dia berpikir gini, awas nanti ya kalau ada di antara 12 kita ini yang nggak setia, awas nanti ya. Dia udah rasanya tuh begitu Tuhan ngomong begitu tuh dia nggak suka. Makanya kemana-mana dia udah bawa pedang. Tibalah waktunya ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus akan ditangkap, ya. Begitu pasukan Romawi itu datang ingin menangkap dia, Petrus tuh punya reaksi yang salah. Begitu dia lihat, guruku mau diapain? Loh, pemimpinku mau diapain? Dia udah langsung bereaksi yang salah, emosi yang salah. Sehingga akhirnya dia ambil pedang, sebenarnya yang mau dibelah itu kepala orang itu, tentara Romawi, saudara. Karena dia bilang, pokoknya nanti ada siapa yang macam-macam, gue belah kepalanya. Gitu ya. Pak, begitu saudara. Tapi karena kepala ini meleset sedikit, jadi kena apa? Kuping. Betul? Jadi yang copot itu kupingnya siapa? Tentara Romawi. Bagi Petrus, itu adalah satu reaksi yang salah dalam kehidupannya. Sikap emosional yang salah di dalam hidupnya. Bapak Ibu, setiap kita pasti bisa punya respon. Katakan amin. Ya, terutama kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Contoh. Biasanya kalau lagi pacaran, Bapak Ibu, semuanya baik. Betul? Semuanya baik lagi pacaran. Karena lagi pacaran itu saya mau katakan itu fotokopi. Tapi kalau sudah menikah, keluarlah aslinya. Ya, jadi jangan kaget-kaget begitu ya. Tapi biasanya kalau kita menikah pasti kita punya kerinduan. Ntar kalau gue menikah sama suami gue kepingin suami gue itu satu begini. Ya. Coba ibu-ibu bisa katakan kalau saya tanya jemaat begitu. Satu apa Bu? Pinter cari duit. Nah bapak-bapak tolong itu istri kepengen tuh. Pinter cari duit. Nomor satu itu pasti. Ya. Soalnya apa? Gimana pun juga wanita itu gak bisa dipisahkan dari uang. Ini supaya bapak-bapak paham. Bukan kami ini mata duitan Pak. Bukan. Tapi supaya tahu kenapa. Karena apa? Seluruh aktivitas rumah tangga itu perlu yang namanya uang. Coba kalau Anda menikah, begitu minta duit sama suaminya. Kalau panggil suami jangan panggil abang ya. Karena apa? Tukang sayur juga abang, saudara. Tukang becak juga abang. Saya kalau nasehatin gitu, jangan panggil abang. Panggil apa? Yang. Duit habis yang mau beli beras. Suaminya, yang penting I love you. Apa bisa? Oh gitu ya. Yang penting I love you. Dia pergi ke warung. Bu, beli beras Bu. Sekilo aja Bu, oke. Mana duitnya? Yang penting I love you, kata suami saya. Emangnya tukang berasnya mau ngasih? Kan enggak kan? Betul? Jadi apa? Cinta sedalam apapun juga, jangan lupa penting juga yang namanya uang. Emangnya bisa makan batu? Zaman dulu batu gratis. Zaman sekarang batu juga beli. Betul? Benar nggak? Ya, seperti itu. Nah jadi artinya di sini kerinduan seorang istri itu supaya uang itu ada karena setiap sirkulasi yang ada di rumah itu perlu uang. Mau ke pasar belanja perlu
Uang. Mau bayar listrik perlu? Uang. Dan biasanya kalau ada pembantu di rumah, kalau beras habis minta uangnya sama siapa? Sama majikannya yang mana, laki atau yang perempuan? Nggak ada kan dia bilang, Pak, bagi duit Pak, beras habis. Nah, enggak kan? Pasti minta duitnya sama siapa? Ibu. Jadi kalau ibu itu minta duit sama suaminya Pak, harap dimaklumi Pak. Ya. Jadi kalau dia punya kerinduan, suami pinter cari uang. Itu memang begitu. Kerinduannya dia. Nanti gue kepengen punya suami, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Jangan lupa, ya. Suami juga punya kerinduan sama istri. Ntar kalau gue menikah, gue rindu istri gue 1. Apa aja gue minta, pasti dia selalu berkata, jadilah kehendakmu Pak. Suami-suami paling seneng tuh, ibu-ibu. Pokoknya kalau suami minta apa aja, jangan bilang, ntar dulu deh. Ntar. Gitu saudara. Ntar. Nah itu dia suami paling gak suka. Istri saya itu kalau diminta apa aja, diminta tolong pun susah banget. Apalagi ada permintaan khusus gak dijawab aja tuh udah sedih banget. Jadi saya punya istri 1, baik, nurut, apa begitu ya. Ke-5, ke-6, oke deh, pinter masak seperti mami gue, boleh begitu ya. Apalagi cantik, menarik, bisa seperti itu. Kita semua punya harapan-harapan untuk pasangan kita ketika sebelum menikah. Tapi sesudah menikah, kalau ini ada pada diri Anda. Kalau seandainya aja bapak-bapak, ada 10 kerinduanmu. Dan istri-istri ada 10 kerinduanmu untuk pasanganmu. Yang sudah menikah, hari ini berapa yang dijawab? Berapa yang ada? Dari 10. Siapa yang berani jawab? Ntar gue dimarahin istri gue. Tadi gue udah jawab dalam hati aja. Dalam satu seminar ada yang bilang, Bu, saya gak ada yang dipenuhin Bu. Ada yang bilang, 2. Wah, 2, 5. Jarang ada yang 10. 5 itu paling banyak. Pasti kita punya harapan-harapan dan kerinduan untuk seseorang ketika kita masuk dalam pernikahan, betul? Tapi pertanyaan saya, apakah harapan itu semua terpenuhi? Apakah harapan itu semua terpenuhi? Belum tentu. Dan jarang 100% terpenuhi. Tapi ketika sesuatu yang kita harapkan itu tidak terpenuhi di dalam kehidupan kita, marilah kita bereaksi dengan benar. Katakan amin. Jangan reaksi yang salah. Jangan emosi yang salah. Langsung ngomong, kalau gue tahu lu kayak gini, gue kagak kawin sama lu. Nggak bisa. Betul? Semua harapan tidak bisa dipenuhi dalam kehidupan kita. Salah satu harapan Petrus lagi, sebenarnya dia merindukan bahwa Yesus itu, dia datang bukan membangun kerajaan secara rohani. Tetapi mereka merindukan, 12 muridnya itu merindukan, Petrus membangun kerajaan di muka bumi ini. Karena mereka ada di dalam penindasan kerajaan Romawi yang cukup berat dalam kehidupan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus datang dan mengumpulkan begitu banyak umat, mereka berpikir nanti Yesus akan memimpin kita, menjadi raja buat kita. Dan Petrus paling enggak berpikir begini, entar kalau Yesus sudah diangkat jadi pemimpin buat saya, buat kita, saya paling enggak, ya ring 1 deh. Jabatan yang dikasih saya Menteri Kelautan dan Perikanan deh. Mungkin begitu kan? Ya, itu harapannya dia. Tetapi harapan itu tidak terpenuhi. Apakah kita punya sikap emosi yang benar? Ketika sesuatu yang kita rindukan tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Ketika kita bereaksi dengan salah, maka mujizat semakin jauh dari kehidupan kita. Katakan amin. Tetapi ketika kita bereaksi dengan benar di dalam kehidupan kita, maka mujizat itu akan semakin dekat dalam kehidupan kita. Yang berikut, apa yang terjadi? Yang terakhir dikatakan di sini, Petrus bangkit dari pernah menyangkal daripada Tuhan Yesus. Inilah kefatalan yang paling dalam hidupnya. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Sepertinya gak pernah dia hidup dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia menyangkal. Tapi puji Tuhan, kata bangkit. Petrus bangkit. Karena apa? Dia menerima power, menerima kuasa. Menerima kuasa daripada Tuhan. Maka Petrus bangkit dari kegagalan yang dialami dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya dia dapat menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Poin penting lagi saudara. Apa yang menyebabkan Petrus bangkit di dalam kehidupannya? Karena Petrus sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita buka. Yohanes pasal 21. Ini yang penting.
Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-15. Oke, saya akan bacakan. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sampai 2 kali ditanya di ayat 16. Dan akhirnya ketiga kalinya ayat yang ke-17. Maka kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Perhatikan, ini yang berbeda dari ayat sebelumnya. Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus bisa bangkit karena Petrus sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, Petrus bisa bangkit dan dipenuhi dengan power kuasa yang baru karena dia sudah dipulihkan. Dan cara Tuhan untuk memulihkan Petrus itu sederhana banget. Sederhana, ini konseling yang sangat sederhana. Dia cuma tanya begini, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Ibu-ibu, kalau secara spontan, kalau suami nanya kita, "Mah, kamu sayang gak sih sama aku?" Maka mulut kita langsung cepat jawab apa? Ya, Bu, gimana? Ya, pastilah aku sayang kamu. I love you, Mami. I love you too. Cepet banget begitu. Tapi dalam hati, belum tentu. Dalam hati gue sebel, gue lagi kesel sama lo. Kalau tanya-tanya sih, begitu. Makanya suami jangan cuma 1 kali kalau tanya istri, "Lu sayang gak sama gue?" Sampai 3 kali kalau perlu. Kayak Petrus nih. Tanya lagi. Mah. Ini sekarang yang kedua pakai elus sedikit. Mah, lu sayang gak sih sama gue? Pasti dia mulai, kenapa sih lo? Nah, pasti gitu kan. Kenapa sih lo? Begitu. Ya, pastilah sayang. Udah. Dia ngomong begitu, ketiga kali Pak. Sambil dipeluk Pak. Jadi meluk jangan cuma ada maunya doang. Betul? Tapi meluk karena ingin hubungan ini tetap dipulihkan. Ya. Karena siapa? Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang jamin sejak menikah sampai hari ini tidak pernah kecewa dengan pasangannya? Coba angkat tangan. Siapa yang jamin sejak menikah sampai hari ini tidak pernah kecewa sama pasangannya? Angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada kan? Ya udah enggak jauh-jauh deh. Sebulan yang berlalu di bulan Mei. Siapa yang enggak pernah kecewa sama pasangannya? Mungkin ada 1-2 karena baru 1 bulan. Tapi siapa yang jamin kita tidak pernah melukai? Karena apa? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Justru orang yang paling kita cintai, justru orang yang paling dekat dengan kita, justru orang yang paling kita kasihi, itulah orang yang berpotensi melukai hati kita. Jadi, saudara, kalau seorang istri konseling sama saya bilang begini, "Bu, saya kecewa sama suami saya." Saya diemin aja, ngomong terus, "Udah selesai, udah Bu, udah selesai." Saya mau ngomong ya Bu, itu mah biasa. Hah? Kok biasa? Iya. Kalau ibu bilang, "Saya kecewa dengan orang di Afrika sana," saya heran. Oh, ibu ada relasi apa ya ke Afrika ya? Betul nggak? Atau, "Saya kesel tuh sama Barack Obama." Nggak mungkin kan? Kok dia nggak jadi datang? Nggak bisa juga, saudara. Betul? Seperti itu. Kita justru orang yang paling dekat dengan kita, dialah orang yang berpotensi melukai hati kita. Mengecewakan hati kita. Bapak-bapak, saya tanya nih. Siapa yang dekat di hatimu? Pak, siapa yang dekat Pak di hati Bapak Pak? Istri. Wah, berarti Bapak adalah Bapak pria yang sejati. Amin. Orang yang dekat istri, betul. Jangan sampai istri tetangga. Waduh, gawat. Betul? Sekretaris, waduh, lebih gawat lagi saudara. Istri. Yang kedua siapa? Anak-anak. Sekarang ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu siapa yang dekat di hatimu? Bu, siapa yang dekat di hatimu? Suami, jangan suami Ibu Ririn. Itu ada iklannya saudara. Suami Ibu Ririn bisa begini Pi. Suami Ibu Ririn bisa begini Pi. Kok lu tahu semua, lu deket ya sama suami Ibu Ririn ya? Suami. Siapa lagi? Anak. Orang tua, mertua, ipar. Itu orang-orang lingkaran yang terdekat dengan kita.
Dan saya mau katakan pagi ini, kalau saat ini Anda kecewa dengan orang yang saya sebutkan tadi, itu mah biasa. Betul? Itu mah biasa, nggak aneh, saudara. Itu bisa terjadi justru orang yang amat sangat kita cintai lah. Orang yang berpotensi melukai hati kita. Contoh, misalnya tadi dalam perjalanan ke sini, di depan saudara ketemu dengan orang yang tiba-tiba marah-marah sama saudara. Nggak kenal sama dia. Tapi tiba-tiba dia marah-marah, gitu. Saudara mikirnya apa? Saudara mau sakit hati sama orang itu? Enggak, mungkin begini kali ya, udah tinggalin aja. Betul nggak? Tapi kalau orang yang amat saudara cintai marah-marah sama saudara, orang yang amat dekat dengan saudara marah sama saudara, hati saudara apa? Terluka. Jadi hari ini saya mau katakan, siapa yang tidak butuh pemulihan? Nggak ada. Semua kita butuh yang namanya pemulihan. Ketika Petrus jatuh di lembah yang paling dalam sekalipun, Tuhan Yesus datang. Dan cuma bertanya, "Are you love me? More than anything. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya?" Kalau saat ini, Tuhan tanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Atau mungkin engkau sebagai istri, saat ini suamimu tanya sama engkau, "Mi, sayang enggak engkau sama aku?" Oh ini ya. Saya belajar dikit-dikit soalnya saya udah pelayanan ke China, saudara. Oh ini ya, misalnya begitu. Waduh, langsung. Kalau ini sambil nangis, nah itu udah dijamah Tuhan tuh. Langsung berpelukan. Betul? Tapi kalau jawabannya agak kaku-kaku, ya pastilah gua sayang lu, hati-hati loh. Itu pasti masih ada, itu tadi. Wanita bisa ngomong, "Iya Pak, aku cinta sama kamu." Tapi di dalamnya hatinya tergores. Tapi bapak-bapak jangan nyerah. Sama seperti Tuhan Yesus. Ini konseling yang baik. Tanya lagi, Mi. Sambil lulus tadi ya, langkah kedua. Dibelai-belai. Wanita tuh suka dibelai. Kalau kurang dibelai, jadilah si jablay. Jadi perlu dibelai-belai, Mak. Kamu sayang gak sama aku? Jangan dibelai ada maunya doang. Jangan, bapak-bapak. Belai istrimu di mana aja. Di depan anak juga belai, gak apa-apa. Biar anak senang. Papi mami gue tuh mesra. Tapi ada batas-batas tertentu, saudara. Jangan dilanjutkan di depan anak, saudara. Ya belai gitu. Amin. Banyak anak-anak kita tidak kerasan di rumah. Karena lihat papa sama mamanya selalu berantem. Tapi kalau lihat papa mamanya mesra, gandengan tangan, mau pergi kerja, cium pipi cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu. Oh dia senang banget. Betul? Setiap kita butuh dipulihkan, katakan amin. Petrus bisa mengalami kebangkitan di dalam dirinya karena dia sudah dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Suatu hari saya pernah khotbah. Saya seorang wanita, pengerjanya saudara. Bu, saya perlu ngomong sama ibu. Oke. Puji Tuhan Bu, suami saya itu baik. Oh iya, saya bilang. Ngomong lagi, puji Tuhan Bu, suami saya itu baik. Iya. Tapi ibu kenapa Bu? Saya bilang begitu. Gini loh Bu, suami saya itu baik. Tapi saya ini yang aneh. Loh anehnya kenapa? Suami saya itu semangat Bu. Kalau pegang tangan saya udah jreng gitu. Sayanya itu dingin sekali. Oh begitu. Kaget saya. Roh Kudus ingetin saya. Tanya dia masa pacaran. Masa pacaran kamu gimana Bu? Nangis saudara. Nangis. Begitu dia nangis. Akhirnya dia ngaku. Benar Bu. Waktu saya masih muda. Masa muda saya, ada orang pria yang merebut kegadisan saya. Dan yang membuat saya sakit hati adalah ketika saya minta pertanggungjawaban dia. Untuk bertanggung jawab dia bilang, enggak saya gak lakuin itu kok. Loh, kamu yang buat kok, kamu gak mau tanggung jawab. Dia sakit hati. Tapi puji Tuhan dia bertobat. Dia kenal Tuhan, dipertemukan dengan suaminya yang sekarang. Suami ibu tahu, latar belakang ibu tahu, saya cerita semua. Dia terima saya apa adanya. Makanya Bu, saya kata-kata di suami saya itu baik banget. Baik sekali, dia terima saya. Tapi sayangnya kok begini. Saya katakan, ibu belum dipulihkan hatinya. Karena apa? Amsal 27 ayat yang ke-9 berbicara. Penderitaan dari hidup ini sanggup untuk merobek jiwa kita. Betul? Penderitaan daripada hidup ini sanggup merobek jiwa kita. Sehingga hati kita
terluka. Nah, hati yang luka ini kalau tidak dipulihkan sama Tuhan, terus menganga, lukanya nganga, makin besar, menjadi celah iblis masuk. Sehingga dia tidak mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga. Yuk, mari saya doakan, minta dipulihkan oleh Tuhan. Akhirnya dia dipulihkan. Hubungan suami istri kembali mengalami kebahagiaan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ternyata yang bisa melukai hati kita bukan hanya perkataan orang yang sakit, tapi jujur, perkataan kita terlalu keras itu sakit loh. Betul? Itu melukai. Kalau saya mulai gambarkan ilustrasi itu seperti paku, saudara. Kalau misalnya kita ngomong nih, suami ngomong sama istri kasar, wah itu paku. Istri juga ngomong sama suaminya kasar, paku itu. Begitu, saudara. Waduh, perlakuannya juga kasar. Waduh. Tapi penderitaan hidup ini sanggup juga merobek jiwa kita. Dan satu-satunya jalan adalah pemulihan. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kita. Betul? Mungkin suamimu sempat melukai hatimu. Dan suami sadar, bertobat, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Dia bilang, aduh ya mama selama ini aku gak baik sama kamu. Yuk aku mau membalas kebaikan apa yang dulu kejahatan sama aku. Yuk kita pergi belanja yuk. Diajak, istri senang gak diajak belanja? Oh, senang. Apalagi kalau bebas engkau memilih apa saja. Wah, sekali-sekali Pak kasih kesempatan Pak istri kayak begitu Pak. Dia senang. Mukanya berseri-seri. Sampai di rumah dia bilang, jadilah kehendakmu Pak. Begitu saudara. Betul? Pilih. Mau pilih sepatu. Yang biasanya kan begini. Udah jalan di mall gandengan begini. Istrinya tanya sama suaminya. Pi. Itu tas bagus enggak? Itu tas bagus enggak? Suaminya kan tanya bagus apa enggak? Jawabannya cuma 2. Bagus atau tidak? Dia jawab, enggak bagus. Cemberut aja. Bapak-bapak tahu enggak kenapa? Kenapa? Kalau istri ngomong, Pak itu tas bagus apa enggak? Artinya apa? Nah, jadi bapak-bapak mesti minta pengurapan khusus dari Tuhan. Kalau istri ngomong, mesti ngomong lagi balik ini. Maksud lo? Ini minta dibeliin Pak. Betul? Mungkin dia sudah berbuat salah dan dia mau membalas dengan kebaikan. Ayo jalan. Bebas. Bagus nggak ini? Bagus. Ambil. Wah itu senang tadi itu. Lukanya mungkin sepertinya sembuh. Betul, sampai di rumah kelihatan dia happy, sukacita. Karena punya tas baru, punya sepatu baru. Dikasih cincin, walaupun berliannya palsu, nggak apa-apa. Betul? Kelihatannya lukanya sembuh. Tapi selama luka itu belum disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia akan kembali lagi. Betul? Hanya Yesus yang sanggup memulihkan setiap luka di dalam hati kita. Amin. Karena itu kita bisa terluka, tapi yang luar biasa, pagi ini Tuhan mau memulihkan setiap kita. Jangan tinggal di dalam luka, minta Tuhan pulihkan. Kesaksian yang terakhir, saudara. Ketika saya khotbah, ada seorang bapak-bapak, ya, karena ini di luar kota, setelah itu kita makan, jadi ketemu di restoran begitu ya. Dan bapak ini ngomong begini. Bu, selama ini setiap kali pendeta khotbah, saya pikir saya nggak perlu dipulihkan. Saya bagus kok, saya biasa aja. Saya baik, saya punya istri yang baik, saya punya anak yang baik. Begitu. Saya merasa saya nggak perlu dipulihkan. Tapi tadi Roh Kudus berbicara sama saya. Ada penderitaan hidup yang merobek jiwa saya. Kenapa Pak? Ternyata saya ini juga luka Bu. 2 tahun lalu saya di PHK dari perusahaan. Dan ketika saya di PHK dari perusahaan, rupanya saya terluka, saya nggak bisa terima. Dan luka itu masih saya simpan sampai hari ini. Walaupun ibu tahu ya, sejak saya PHK saya mendaftar kemana-mana, melamar kemana-mana, nggak diterima. Karena nggak diterima, udahlah saya pikir saya belajar Alkitab, sekolah Alkitab saudara. Seminggu 3 kali dia belajar Alkitab. Tapi luka tetap luka selama belum dipulihkan. Tapi hari ini saya tahu saya terluka. Dan saya butuh dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dia maju. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan sejak itu dia berubah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Petrus bisa bangkit karena dia sudah dipulihkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap kita bangkit di tempat ini. Bangkit dari kegagalan kita. Bangkit daripada kelemahan kita. Tapi yang terpenting kita bisa bangkit pagi ini. Karena satu poin. Jangan simpan luka dalam hati kita. Karena apa? Selama kita berkata, enggak kok saya enggak luka. Saudara enggak akan bisa dipulihkan. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan.
Katakan amin. Contoh, kalau tangan saya ini kusta, saya simpan di sini terus di kantong saya ini. Tuhan Yesus lewat pun di depan saya nggak akan sembuh. Betul? Betul nggak? Tapi ketika saya katakan, saya keluarkan, Yesus, tangan saya ini Tuhan. Kusta Tuhan. Saya butuh Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Bagi Tuhan sangat gampang untuk menyembuhkannya. Masalahnya kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan? Karena dia tidak mau dipulihkan. Dia nggak mau. Banyak orang tidak mau dilepaskan dari dosa, begitu juga. Enggak kok, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Ya selingkuh-selingkuh dikit nggak apa-apa lah. Ya akhirnya nggak dibebaskan, betul nggak? Tapi ketika begitu dia tahu dia jatuh, dia gagal. Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah gagal Tuhan, angkat aku. Di situ Tuhan sanggup memulihkan kita. Tapi kalau kita keras hati, enggak. Ya kayak gitu-gitu mah biasa. Orang dunia juga sekarang melakukan seperti itu, Bu. Itu biasa. Saudara tidak akan mengalami pemulihan. Katakan amin. Tapi hari ini, biarlah kita ibarat tadi kusta tadi. Jangan simpan di dalam kantong. Keluarkan. Tuhan, lihat tanganku Tuhan. Aku butuh Engkau. Saat ini kami mau bangkit. Kami butuh dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah suami-suami berkata demikian. Istri-istri berkata demikian. Orang tua berkata demikian. Saya percaya hubungan suami istri yang dipulihkan, dengar baik-baik ya. Hubungan suami istri yang dipulihkan akan menghasilkan hubungan orang tua dan anak yang dipulihkan. Kenapa banyak anak bermasalah? Karena suami istri masih ada ganjelan. Karena itu pagi ini di tempat ini, saya tantang suami istri. Jangan ada ganjelan. Jangan ada sakit hati. Jangan simpan kepahitan. Biarlah pagi ini pemulihan itu terjadi dalam diri kita. Dan ketika suami istri dipulihkan, maka hubungan orang tua dan anak juga akan dipulihkan. Yuk saya undang WL maju ke